Diawali dengan seorang ibu bernama Ben mendaftarkan anaknya ke SD terfavorit, tapi nilainya belum cukup dan harus ada di daftar tunggu. Agar tidak tergeser oleh orang lain, harus membayar 9.800 baht. Ben lalu menyuruh anaknya bernama Om untuk lebih giat belajar, jangan mengecewakan. Sebagai penyemangat, diajaklah dia main game. Ben menunjukkan koin dan meminta sekali saja, lalu belajarlah dengan giat. Gamenya pun bernama Sonic Fighter. 8 tahun kemudian, Om sudah besar dan hobi main game, sampai ibunya merasa curiga. Pintu juga dikunci, Ben masuk dengan kunci cadangan. Om langsung pura-pura sedang mengerjakan pidato untuk acara hari ibu. Ben menemukan surat yang mencurigakan. Saat ditanyai, itu surat izin orang tua untuk ikut turnamen game. Om memohon agar ibunya mengizinkan, tapi dia hanya diam. Besoknya mereka bertukar surat. Om memberikan undangan acara hari ibu, dan Ben memberikan surat izin turnamen AOV. Tapi saat dilihat ternyata tanda tangannya kosong. Om pun sebal dan pergi begitu saja. Ben adalah seorang guru, dia sedang merencanakan membuat aturan baru. Sekolah tanpa ponsel, karena ponsel bisa mengganggu belajar. Kepala sekolah pun menyetujui ide itu, tapi harus mempelajari sekolah lain dulu, baru diterapkan di sekolah mereka. Seorang guru sedang menjelaskan sejarah perang Thailand dan Myanmar. Myanmar menyerang dari arah atas, tapi Thailand hanya menurunkan 5 tentaranya. Karena menurut raja, jumlah pasukan bukan segalanya, yang utama adalah strategi. Mendengar itu, siswa paling belakang yang tukang main game pun merasa itu mirip game AOV. Mereka pun berimajinasi seolah-olah sedang dalam game. Dan Kopsak berteriak karena gamenya menang. Sedangkan Pak Guru sudah mengawasi, HP-nya pun disita. Kopsak dibawa ke guru PK, dimarahi karena sudah 8 kali dipanggil. Kalau sekali lagi akan dikeluarkan. Tapi dia hanya berfokus pada namanya di papan tulis paling atas. Guru PK memarahi yang lain, dia jalan ke depan, ngambil kapur dan menambahkan jumlahnya jadi 9. Lalu pergi begitu saja. Kebetulan Bu Ben datang, mendengar Kopsak adalah pecandu game. Ben menghadiri acara hari ibu di sekolahnya Om. Om adalah siswa paling teladan, fotonya terpampang besar. Lalu ada siswa yang sedang membicarakan Om, karena saat streaming kemarin tiba-tiba berhenti, sebab ibunya masuk kamar. Dan nama channelnya adalah Sonic Fighter. Mendengar itu, Ben pun tahu, kemarin gak bikin pidato tapi sedang main game. Ben melihat video anaknya dan saat Om datang langsung dimarahi. Dia dihukum, mulai sekarang HP-nya akan dibatasi. Acara pun dimulai. Saat Om dipanggil untuk membacakan pidato, nggak muncul. Ben pun melihat anaknya ke sekeliling, juga nggak ada. Langsung mencari ke rumah. Di dalam kamar nggak ada juga, jadinya bingung. Lalu ada telepon dari seseorang menyuruhnya datang. Ben pun datang, itu adalah markas tim e-sport, dan yang manggil tadi adalah ketua tim. Si ketua pun bilang, Om sudah dikontrak dan mendapatkan gaji ribuan baht setiap bulannya. Dia boleh pulang, tapi jika ingin mengeluarkannya dari tim harus membayar denda sebesar 675.000 baht. Sebab kontrak itu sudah disetujui dan ditandatangani oleh orang tua. Ben pun bingung, kapan dia tanda tangan setuju. Si ketua menyuruh mereka pulang dan membicarakannya. Selama Om masih dalam kontrak, dia akan terus latihan untuk persiapan Liga Nasional. Jika juara akan mewakili Thailand dalam turnamen internasional di Korea. Pulang ke rumah, Om dimarahi karena lebih memilih game daripada pendidikannya. Dan kenapa juga harus memalsukan tanda tangan. Dia melakukan itu semua karena suka game dan merasa selama ini ibunya tidak pernah mendengarkan serta tidak pernah mendukungnya. Pagi hari Om disuruh sarapan, tapi masih ngambek pergi begitu saja. Ben pun mengingat perkataan si ketua tentang denda ganti rugi yang besar itu. Dan memutuskan mau ngambil pinjaman dengan rumah sebagai jaminan. Kreditur sudah mensurvei dan akan mengabarinya nanti. Setelah itu Ben mencari tahu profil timnya Om. Nama timnya adalah Haier, dan Om pemain paling menonjol berjuluk Sonic Fighter. Ada juga berita tentang pemain yang sudah dikeluarkan, ada Guit, Maprang, dan Kopsak.
Nah, Kopsak ini siswa yang waktu itu dipanggil BK. Ben langsung menemui Kopsak di ruang olahraga, menawarkan membuat tim e-sport bersama. Awalnya Kopsak pun ketawa mendengar itu, tapi Ben menjanjikan nanti akan dibantu lulus dari sekolah. Kopsak pun memberikan syarat, dia akan memilih anggota sendiri. Ben khawatir karena Kopsak punya masalah di tim sebelumnya. Takutnya nanti anggota isinya anak nakal. Ben pun disuruh tenang karena dia bukan preman. Ben mendaftarkan timnya ke turnamen AOV, tapi bingung nama timnya apa. Melihat di papan tulis ada nama Om, jadinya punya ide. Timnya pun dinamai Om Gaga. Dengan anggota Kopsak jadi jungle dan akan jadi leader juga nantinya. Terus guide, dia bisa main apapun tapi lebih jago main archer. Ada Bang, main di jalur tengah. Dia YouTuber dengan jutaan subscriber, juga paling tajir, jago hero apa aja. Terus ada Maprang jadi support, dulunya jadi cadangan di Hiher tapi kemampuannya jangan diragukan. Itulah anggota tim Om Gaga, tapi masih ada satu lagi yang datang. Namanya Mac, bukan si pria sangar itu, tapi bocil sialan tetangganya Kopsak. Dia main di solo lane, licik, kejam, dan player paling toksik. Ben pun mengenalkan diri sebagai manajer tim, tapi Kopsak gak butuh manajer, butuhnya pemain cadangan. Ben pun dijadikan pemain cadangan. Tim Om Gaga pun resmi terbentuk dan siap bertanding. Pertandingan pertama pun dimulai. Mereka mengikuti pertandingan kualifikasi online melawan Beta Blue. Bermain dengan sangat kompak hingga singkatnya berhasil menghancurkan tower dan menang. Mereka menang 4 beruntun di antara 128 tim. Saat diwawancarai, Guide menyatakan timnya tak akan terkalahkan. Video itu pun dilihat ketua tim Hiher, dia pun menyiapkan sebuah rencana. Masuk ke babak 128 tim. Ben mau pergi bersama rombongan guru, tapi dia ditelepon, keadaan tim sedang kacau. Guide pergi karena dibeli Hiher, padahal pertandingan sebentar lagi dimulai. Kopsak pun menyuruh Ben menggantikan Guide. Saat di dalam bis, dia menyelinap ke belakang, masuk ke toilet dan login. Ben disuruh pakai archer dan jangan sampai mati. Saat mainnya nggak bener, masih noob soalnya, membuat si bocil ngetoksik. Sedang susah main, ada yang mau kencing, bahkan ada juga yang kebelet boker. Ben jadinya panik, hingga singkatnya walaupun Ben mainnya nggak bener, asal-asalan jadi beban, tapi mereka tetap menang. Dan Ben pun dimarahi. Bang merasa tadi menang karena beruntung, dan kedepannya tim ini pasti akan gagal. Reputasinya sebagai YouTuber gaming juga akan hancur, karena harus main dengan pemain noob seperti Bu Ben. Kopsak pun menyuruh main 1000 kali, biar pandai. Tapi Maprang menyuruhnya main 30 kali sehari saja, nanti mabar bareng. Sedangkan si bocil meminta untuk tidur di situ dan melatih Bu Ben bersama. Mereka pun bersama-sama melatih Ben dari strategi jadi archer yang benar, tips and trick, skill, juga berlatih fisik dan lain-lain. Sedangkan dari kreditur mengabarkan pinjamannya disetujui, tapi Ben meminta waktu untuk memikirkannya lagi. Malam hari dia memar karena latihan fisik, muncullah Mac yang disuruh gosok gigi, tapi dia nggak mau, malah nantang gelut. Tim Hiher sangat serius berlatih dan mereka dimarahi karena permainan buruk terutama Om. Si ketua menyuruh Om main dengan benar, kalau nggak keluar masih banyak yang lebih jago darinya. Mereka kemudian mengamati permainan tim Om Gaga, menilai mainnya hancur tanpa strategi, dan paling parah adalah Benjai. Si ketua tanya, Benjai siapa? Guide menjawab, itu guru yang mengajar di sekolahnya Kopsak. Si ketua pun menatap sinis ke Om. Karena mengadakan pertandingan spesial 1 vs 1 atau by 1 antara Kopsak dari Om Gaga dan Om dari Hiher. Mereka akan pakai hero rush. Pertandingan pun dimulai, seolah-olah beneran bertarung di dunia nyata. Kopsak dengan penuh amarah langsung menyerang dengan pukulannya, membuat Om muntah. Nggak tinggal diam, Om pun lompat membalasnya dengan pukulan super. Pertarungan masih terus berjalan, Kopsak mengeluarkan jurusnya, memukuli Om sampai lemas tak berdaya. Sekarang giliran Om bangkit dengan murka mengeluarkan jurus pamungkas, menjotos kepalanya Kopsak sampai menang. Om akhirnya memenangkan pertandingan itu.
Setelah menang Baywan, Om pulang sambil keinget masa kecilnya. Dulu dia berjanji jika sudah besar, mau mengajak ibunya mendaki gunung bersalju dan main ski bersama. Sedangkan di papan tulis rumah ada tulisan, "Aku bicara dengan ibu setelah turnamen." Kopsak sedang meratapi kekalahannya, datanglah Ben memberitahu cara agar lulus dari sekolah. Awalnya dia nggak peduli, tapi Ben minta waktu 1 menit saja dengarkan. Kopsak menghitung waktu pakai timer. Syaratnya minimal dapat nilai C di semua pelajaran, dan khusus untuk pelajaran favoritnya seperti penjas dan kesehatan harus dapat nilai A. Rupanya Ben cuma butuh 36 detik untuk menyampaikannya. Melihat waktu itu, Kopsak pun punya ide. Mengatur timing agar Ben bisa mengulti hero lawan dengan benar dan akurat. Karena emak-emak yang cerdas, dia cepat menangkap apa yang diajarkan. Pertandingan babak 64 tim pun dimulai. Melawan tim Killer, permainan Ben mulai terbentuk dengan strategi yang mereka rencanakan. Timing yang bagus juga seolah-olah bisa membaca pikiran lawan. Om Gaga pun akhirnya menang. Sekolah menyetujui usulan Bu Ben. Semua siswa dilarang memakai HP di sekolah. Semua HP dikumpulkan dan diambil setelah pulang nanti. Pertandingan babak 32 tim pun dimulai. Kopsak sedang di WC nonton videonya dengan Maprang saat bercanda. Ternyata dia diam-diam suka sama Maprang guys. Ada yang ngetuk pintu dan saat dibuka ada Maprang senyum-senyum. Tapi pas ngomong suaranya bapak-bapak. Ternyata itu guru BK. HP-nya disita dan tadi cuma halu. Kopsak beralasan tadi HP-nya untuk membuka materi pelajaran yang dikirim Bu Ben. Tapi si guru BK nggak percaya itu karena Bu Ben nggak mungkin mengizinkan pakai HP. Sebab dialah yang mengusulkan siswa dilarang pakai HP. HP-nya pun disita. Maprang panik, Kopsak nggak bisa dihubungi, padahal sebentar lagi pertandingan dimulai. Dia pun mau mencari dan pertandingannya dimulai jam 6. Ben diberitahu temannya kalau HP-nya Kopsak disita BK dan pakai namanya sebagai alasan. Sedangkan Maprang bertanya ke guide keberadaan Kopsak tapi nggak tahu. Di waktu yang sama Ben lewat, menyuruh mengikutinya. Mereka bertemu, Ben mengabarkan Kopsak sedang dihukum. Maprang menyuruh membebaskan Kopsak dan dia mau nyari ruangan wifi karena kuota habis. Langsung bergegas. Kopsak sedang diceramahi. Dari monitor CCTV terlihat ada Ben di depan pintu. Ben pun punya ide, langsung masuk ke ruang audio dan menyetel sesuatu. Si Bocil dan Bang sudah siap login. Maprang sampai di ruang kepala sekolah, Kopsaknya pergi, kebetulan wifi-nya kuat, pintu pun tak terkunci, masuklah dia. Ternyata tadi Bu Ben nyetel lagu kebangsaan Thailand. Jadi di Thailand setiap jam 6 sore diputarkan lagu kebangsaan dan menurunkan bendera. Seluruh warga diharuskan berdiri. Nah saat ini belum jam 6 tapi sudah bunyi. Bendera juga nggak diturunkan membuat guru BK bingung nyari Pak Bon. Kesempatan Kopsak untuk kabur, turun tangga sambil parkur. Maprang menghubungi Ben dan Kopsak sudah menemukan wifi di kantor kepala sekolah. Tapi sandinya nggak tahu. Sedangkan Kopsak nyelinap ke anak-anak latihan bela diri biar nggak kekejar guru BK. Ben datang ngasih tahu sandinya, Wiset Norman. Wifi pun terkonek, Kopsak datang, mereka login. Sampai malam hari masih di dalam, pertandingan berjalan alot, si Bocil sering mati, HP-nya Ben juga lowbat, untung ada charger di laci. Tapi sayangnya listrik gedung sekolah dipadamkan, Kopsaknya kebingungan, dan listrik lantai 3 pun dimatikan, semuanya panik. Kopsak pun ngomel-ngomel, tapi Pak Bonnya nggak tahu kalau itu kepala sekolah karena nggak pakai topi koboi. Kopsak pun ingat topinya ketinggalan, mau balik ke kantornya. Listrik kembali dinyalakan, mereka masih fokus ke pertandingan dan singkatnya berhasil menang. Tapi sayangnya Kopsak datang. Mereka pun ketahuan dan Bu Ben beralasan hanya mabar sebentar. Kopsak pun marah karena selama ini Bu Ben yang mengusulkan proyek kelas tanpa ponsel. Maprang juga bertanya apakah om anaknya Ben. Ben pun mengakuinya. Dia membuat tim e-sport untuk mengalahkan anaknya di turnamen. Kalau kalah pasti dimarahi ketuanya yang galak dan pasti nggak mau main game lagi. Mendengar itu mereka merasa selama ini hanya dimanfaatkan. Tambah sebal lalu pergi. Ben pun setuju untuk ambil pinjaman dan nelpon ketua hire, setuju bayar ganti rugi mengeluarkan anaknya dari tim. Om pulang sambil sebal karena langsung dikeluarkan dari tim. Sambil nangis dia bilang,
Ben juga ikut nangis. Keesokannya dia dipanggil kepala sekolah, mungkin dimarahi, dan nama Kopsak juga dihapus dari daftar anak nakal, mungkin dikeluarkan. Ben mendatangi tempat game yang dulu dimainkan Om saat kecil, tiba-tiba ada koin gelinding. Koin pun diambil. Setelah itu Ben mendatangi rumah Max si bocil, meminta diantarkan ke rumah Kopsak. Di perjalanan kebetulan Kopsak lewat, dia masih marah. Ben pun minta maaf karena selama ini berbohong ke semua. Walaupun demikian, ada satu hal yang dia tidak bohong, yaitu senang main game bersama mereka, dan mungkin itu juga yang dirasakan anaknya saat main game. Ben pun ingin main game lagi bersama mereka. Dan saat dipanggil waktu itu, Kopsak ingin membuat tim e-sport di sekolah, menyuruh Kopsak jadi ketuanya. Ben melihat kamar anaknya, menyalakan komputer, dan melihat ada background gunung salju. Jadi ingat saat Om bilang ingin mengajaknya mendaki gunung dan main ski bersama. Seragam timnya Om pun diambil. Masuklah di hari pertandingan 16 besar. Ben menemui si ketua, memohon agar Om bisa kembali lagi. Dia menyesal karena melarang kesukaan anaknya dan membuat sedih. Tapi si ketua nggak bisa karena harus menepati omongan. Dia juga sudah percaya timnya akan menang walaupun tanpa Om. Ben pun disuruh pergi. Pertandingan dimulai, Om Gaga melawan Wish Hunter. Om Gaga main sangat apik, terutama Kopsak tampil sangat garang dan menang dengan mudah. Tim Haier juga menang dengan gampang, lanjut ke babak selanjutnya. Mereka mendominasi permainan, terutama Bu Ben sudah jago dengan skill yang luar biasa di usia segitu, membuat host terkagum. Mereka pun berhasil menang lagi. Lanjut ke babak semifinal, bermain dengan semangat dan kompak serta dengan strategi bagus terarah tanpa miss, membuat mereka kembali memenangkan pertandingan dan lolos ke final. Semua bersorak-sorak ke Ben karena jadi MVP. Giliran tim Haier, mereka nggak kalah kompaknya, bermain dengan penuh ambisi, berhasil menang juga dan lolos ke final, bertemu Om Gaga. Pertandingan final pun dimulai. Game pertama Om Gaga menang dengan gampang, padahal lawannya tim pro. Skor 1-0. Lanjut game kedua, Om Gaga terus menekan, membuat pergerakan Haier susah. Mereka dibabat habis-habisan tak tersisa dan berhasil menang lagi. Skor pun 2-0. Sedangkan Om hanya duduk diam menonton. Pertandingan akan dilanjutkan setelah jeda. Si ketua dikasih saran untuk memasukkan Om lagi. Tanpa dia, tim kesusahan nyerang, bahkan kalah sama tim kemarin sore. Kalau Om gak dimasukkan, pasti akan gagal. Mendengar itu, si ketua pun menyuruh panggil Om. Om pun mulai muncul, disambut meriah bagaikan pro player kelas kakap. Ibunya ikut senang, anaknya kembali, langsung gabung ke tim, membawa koin yang diberikan ibunya sebagai jimat. Pertandingan dimulai, Om menjadi leader yang mengatur strategi teman-temannya. Pergerakan mereka lebih baik terkontrol daripada yang tadi, membuat Om Gaga kalang kabut, kesusahan, dan singkatnya berhasil menang. Skor pun menjadi 2-1. Pertandingan keempat dimulai. Sonic Fighter jadi pemain paling menonjol, membabat habis hero lawan. Haier pun kembali menang dengan mudah, menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Lanjut ke pertandingan terakhir, penentu. Kopsak pun dimarahi, tadi mainnya buruk. Tapi tenang, dia punya rencana untuk Bu Ben. Pertandingan terakhir pun dimulai. Ben ngepick hero rush, padahal biasanya main archer, sedangkan Om pakai nakrot, assassin. Pertandingan terakhir ini sangat alot, kedua tim saling serang menyerang adu strategi. Sampai pada mati dan tersisa cuma Ben sama anaknya. Jadi sekarang duel ibu dan anak. Seperti Kopsak waktu itu, seolah-olah mereka bertarung di dunia nyata di atas gunung salju. Mereka saling tatap menatap, Om menunjukkan koin game. Mereka bertarung, Om mengeluarkan jurus membuat darah Ben langsung berkurang. Giliran Ben mengeluarkan jurus andalan yang tepat sasaran, darah Om juga ikut berkurang. Dia menjatuhkan senjatanya. Tadi sebelum mulai, Om menyuruh ibunya maju dan jangan mengecewakannya. Ben pun mengeluarkan jurus pamungkas tepat sasaran mengenainya, membuat Om kalah. Kembali lagi ke game, Ben berhasil mengalahkan anaknya, tapi Minions berhasil menghancurkan tower tim Om Gaga, dan pemenangnya adalah Haier. Walaupun kalah, mereka tetap senang karena sampai di sini sudah sangat bagus untuk tim yang baru terbentuk. Ben juga ikut senang melihat anaknya gembira.
Beberapa hari berlalu, Om diwawancarai karena jadi man of the match. Maprang mau pergi jauh, menyuruh giatlah belajar. Kopsak pun membalas, jangan lupa nanti mabar dan semoga cepat kembali, karena sudah rindu. Si bocil akrab dengan Bang, main game bareng. Di sekolah ada pengumuman, klub e-sport dicari anggota baru, silakan mendaftar ke Kopsak. Om pun ditanyai, siapa MVP bagimu? Dia pun menjawab, แม่กับผมเองครับ dan cerita pun selesai. Game itu sebenarnya tergantung orangnya. Kalau cuma main game terus jadi pecandu game, melupakan aktivitas lainnya, akan jadi negatif. Tapi kalau sebaliknya dijadikan sebagai hobi, mengisi waktu luang, atau untuk keahlian, akan jadi positif. Buat konten, upload YouTube, atau jadi streamer Facebook, dapat duit juga menghibur orang. Ya semua itu butuh proses untuk besar. Orang tua nggak dukung, mungkin taunya yang negatif itu. Tapi kalau tahu sisi positifnya, pasti akan mendukung, seperti di film ini.